Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang beberapa contoh soal dari analisis regresi linear berganda dan analisis regresi linear sederhana. Nama saya Maulina Yulinar bersama rekan saya Bagas Pangestu di sini akan menjelaskan beberapa contoh soal tersebut. Untuk contoh soal yang pertama yaitu ada di analisis regresi linear berganda, yang dimana untuk data-datanya sudah tampak pada Excel, yaitu untuk data-datanya sendiri itu ada data dari studi kasus penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan menggunakan dua variabel bebas, yaitu untuk variabelnya ada variabel X1, yaitu kematian bayi yang disebabkan oleh berat badan lahir rendah. Lalu ada variabel X2, yaitu kematian bayi yang disebabkan oleh gagal pernafasan. Dan ada satu variabel yang terikatnya, yaitu Y. Y tersendiri adalah jumlah kematian bayi. Nah, di sini ada contoh untuk soalnya, ada 6 soal. Kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Kita masuk untuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu, buatlah persamaan regresi linear berganda, lalu dianalisis hubungan antara variabel independen dan dependennya. Jadi, kalau misalnya untuk membuat suatu regresi linear berganda, kita harus terlebih dahulu membuat output regresi linear berganda. Yang dimana di sini akan kami lampirkan untuk output regresi linear bergandanya sebagai berikut. Tertera untuk regression statistik, ANOVA, koefisien, signifikan F, beserta p-value. Lalu kita masuk ke analisisnya. Analisisnya di sini akan kami jelaskan, yaitu untuk analisisnya Y adalah, tadi kan kita sudah mengetahui kalau Y itu variabel terikat adalah jumlah kematian bayi. Lalu X1-nya tersendiri variabel bebasnya yaitu kematian bayi yang disebabkan berat badan lahir rendah. Lalu untuk variabel bebas yang keduanya ada X2, kematian bayi gagal pernafasan. Yang dimana kita ketahui untuk rumus dari persamaan analisis regresi linear berganda, yaitu Y topi sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2 X2. Jadi kita di sini sudah menentukan apabila kita ingin menentukan untuk persamaan tersebut, kita bisa melihat dari output regresi linear berganda. Yang di sini yang ditandai koefisiennya untuk intercept tersendiri sama dengan A. Jadi kita sudah mendapatkan untuk A-nya tersendiri senilai 1,322 ditambah B1 atau X1-nya di angka 0,558. Lalu untuk X2-nya kita juga sudah mendapatkan di angka 1,121. Jadi untuk persamaannya tersendiri, Y topi sama dengan 1,322 ditambah 0,588 X1 ditambah 1,121 X2. Kita sudah mendapatkan untuk jawaban dari soal nomor 1 di analisis regresi linear berganda. Lalu lanjut untuk soal nomor 2. Jika X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3, tentukan nilai Y dan interpretasikan hasil dari substitusi tersebut. Lalu kita di sini masuk kembali, karena di sini kita sudah mengetahui untuk rumus persamaannya, kita hanya perlu mensubstitusikannya saja. Lalu dimasukkan untuk A-nya tadi di angka 1,322, lalu 0,558 karena X1-nya diminta diketahuinya itu adalah 5, maka 0,558 dikali 5, lalu ditambah 1,121, X2-nya di sini diketahuinya sama dengan 3, dikali 3. Lalu kita menemukan untuk hasil dari nilai Y-nya sebesar 5,861. Baik, untuk soal nomor 2 sudah terjawab, lalu lanjut untuk soal nomor 3. Variabel yang mana yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap jumlah kematian bayi
Jelaskan mengapa demikian. Jadi di sini kita akan membandingkan untuk dua variabel, variabel X1 dan X2. Untuk membandingkan tersebut, kita bisa melihat dari p-value yang tadi untuk output regresi linear bergandanya. Rumusnya kita masukkan, lalu untuk persamaannya juga, kita di sini menuliskan untuk intercept perbandingan dengan p-value-nya untuk ada di angka 0,165. Lalu untuk X1-nya ada 0,108, lalu di X2-nya ada 0,034. Jadi bisa kita analisis variabel yang mempengaruhi jumlah kematian bayi adalah berat badan lahir rendah atau variabel X1 karena memiliki nilai B yang besar dan uji T yang signifikan dibandingkan dengan gagal pernafasan variabel X2. Jadi hubungannya antara berat badan lahir rendah dengan jumlah kematian bayi adalah positif. Kalau misalnya untuk hubungan antara gagal pernafasan dengan jumlah kematian bayi adalah negatif. Jadi kita juga sudah bisa menjawab untuk variabel yang berhubungan antara X1 dan X2. Lalu lanjut untuk soal nomor 4, 5, dan 6 akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya adalah soal nomor 4, yaitu lakukan uji F, interpretasikan hasilnya. Kita ke data yang sudah disediakan. Pada nomor 4, H0 tidak terdapat pengaruh tingkat berat badan lahir rendah atau X1 dan gagal pernafasan atau X2 yang secara bersama-sama terhadap jumlah kematian bayi atau Y. Pada H1-nya terdapat pengaruh tingkat berat badan lahir rendah dan gagal pernafasan secara bersama-sama terhadap jumlah kematian bayi. Lalu pada nilai signifikan uji F adalah 0,013 yang artinya signifikan itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak H1 dan diterima sehingga terdapat pengaruh tingkat berat badan lahir rendah dan gagal pernafasan yang secara bersama-sama terhadap jumlah kematian bayi. Berikutnya nomor 5. Berapa nilai korelasinya? Interpretasikan hasilnya. Pada nomor 5, kita dapat melihat dari data analisis yang tertera, yaitu regression statistik melalui multiple R. Hasil dari multiple R ini adalah 0,844 yang memiliki arti tingkat berat badan lahir rendah dengan tingkat gagal pernafasan yang bersama-sama sangat kuat dan positif mempengaruhi jumlah kematian bayi. Lalu berikutnya, pada nomor 6 yang ditanyakan adalah berapakah koefisien determinasinya? Pada nomor 6, kita dapat melihat dari data analisis yang sama melalui regression statistik pada bagian R-square. Koefisien determinan R2 sama dengan 0,712 dan memiliki arti tingkat berat badan lahir rendah dan gagal pernafasan yang secara bersama-sama mempengaruhi jumlah kematian bayi sebesar 71,2%, sedangkan sisanya 28,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, lalu kita berlanjut di sini untuk contoh soal di analisis regresi linear sederhana, yang dimana untuk soal tersebut sudah tampak pada sheet. Untuk datanya ada data usia beserta berat badan. Usia tersebut variabelnya adalah X, berat badan tersendiri variabelnya adalah Y. Ada 4 pertanyaan, jadi di sini akan kita bahas satu persatu. Untuk pertanyaan yang pertama, buatlah persamaan regresi linear sederhana. Baik, yang dimana kalau misalnya sudah diketahui untuk persamaan regresi linear sederhana, untuk rumusnya tersendiri, kita harus terlebih dahulu mencari B beserta A-nya. Jadi kalau misalnya untuk mencari B, di sini rumusnya itu
N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu di sini untuk perhitungannya kita akan kembali lagi ke Excel. Ya, baik, sudah tampak di Excel tersendiri. Tadi untuk rumus B-nya tersendiri, N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Kita ketahui untuk N-nya sendiri adalah 15. N itu bisa diartikan sebagai banyaknya sampel. Lalu 15 kita kalikan di sigma XY. Sigma XY-nya berarti di 8241. Lalu untuk hasilnya tersendiri menjadi 123.615. Lalu dikurangi untuk sigma X dikali sigma Y. Untuk sigma X tersendiri adalah 170. Baik, kita balik lagi ke sheet yang Excel-nya. Untuk yang di Excel tersendiri, kita sudah menemui, berarti kita masukkan saja 123.615 dikurangi 121.890, lalu dibagi 29430 dikurangi 28900. Kita mendapatkan hasil untuk B-nya sebesar 3,25. Lalu untuk mencari A-nya, untuk mencari A tersendiri rumusnya Y bar dikurangi B dikali X bar. Kalau untuk mencari Y barnya tersendiri, kita kembali lagi ke sheet Excel. Cara mencari Y-nya tersendiri adalah 15 dibagi sigma Y, berarti 15 dibagi 717. Kita menemukan hasil di 47,8. Begitupun sebaliknya untuk mencari X, 15 dibagi 170 jumlah dari X. Didapatkan hasil untuk X barnya 11,3. Lalu kita lanjut lagi setelah perhitungan ke analisisnya. Maka tadi sudah ditemukan untuk Y barnya 47,8 dikurangi untuk B-nya tersendiri 3,25 dikali 11,3 yaitu X barnya. Lalu dapat disimpulkan untuk A-nya menjadi 10,91. Lalu kita akan masukkan untuk kepersamaan regresi linier sederhananya. Yang dimana rumus persamaan regresi linier sederhana Y sama dengan A ditambah BX. A-nya itu di angka 10,91 ditambah untuk B-nya 3,25X. Baik, kita sudah menemukan untuk jawaban dari contoh soal yang pertama. Lalu kita lanjut untuk contoh soal nomor 2. Bagaimana pengaruh usia terhadap berat badan? Jelaskan mengapa demikian. Jadi kalau misalnya untuk pengaruh usia terhadap berat badannya tersendiri, kita bisa menganalisis menjadi kan di sini kita sudah menemukan untuk A-nya 10,91, itu dapat kita artikan bahwa kalau misalnya pada saat variabel X atau usianya 0, berarti berat badannya 10,91 kg. Lalu untuk B-nya tadi kita sudah menemukan di angka 3,25, dapat kita artikan bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit usia per tahun, maka akan menaikkan berat badan bayi sebesar 3,25 kg. Jadi setiap tahunnya bayi tersebut bertambah berat badannya sebesar 3,25 kg. Lalu di sini untuk hubungannya kita identifikasikan B-nya itu positif, mengindikasikan hubungan antara X dan Y-nya itu positif. Yang berarti dapat kita artikan kalau misalnya semakin tua usia, maka berat badan juga akan semakin tinggi. Lalu di sini untuk soal nomor 3 dan nomor 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu berikutnya pada nomor 3 yang dipertanyakan adalah berapa koefisien korelasi, koefisien determinasinya. Lalu interpretasikan hasil tersebut.
Kita akan kembali ke data analisis kita, yang dimana cara mencari R adalah N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar kuadrat dalam kurung N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma X sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Yang dimana X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen, dan N banyaknya sampel. Setelah kita rumuskan, kita akan memasukkan angka tersebut yang sudah tertera pada sheet tadi, yaitu 123.615 dikurang 121.890 dibagi akar kuadrat dari 29.430 dikurang 28.900 dikali 521.025 dikurang 514.089 yang menghasilkan 1.725 dibagi 1.917,31 lalu hasilnya 0,90. Maka pada kesimpulannya, makna koefisien korelasi antara usia X dengan berat badan Y adalah 0,90 dan hubungan antara usia serta berat badan adalah sangat tinggi atau sangat kuat dan positif. Lalu berikutnya, makna koefisien determinasi atau R2 sama dengan 0,794 dan memiliki arti usia serta berat badan mempengaruhi sebesar 79,4%, sedangkan sisanya 20,6% dan dipengaruhi oleh faktor lain. Berikutnya pada nomor 4, yang ditanyakan lakukan pengujian hipotesis dengan uji T dan uji F. Kembali ke PDF yaitu H0 tidak dapat berpengaruh usia X secara bersama-sama terhadap berat badan atau Y. Lalu H1-nya terdapat pengaruh usia X secara bersama-sama terhadap berat badan Y. H0 tidak terdapat pengaruh, lalu H1-nya terdapat pengaruh. Maka nilai signifikan uji F adalah 4,96 yang memiliki arti signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima H1 lalu ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh usia X secara bersama-sama terhadap berat badannya. Baik, sekian penjelasan dari kami kelompok 1 untuk contoh soal dari analisis regresi linear berganda beserta analisis regresi linear sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.